Oke, berjumpa kembali ya di kuliah Fisika Elektro bab 7, bab terakhir ini, listrik arus searah. Nah, kalau bicara terkait arus listriknya, jadi arus listrik itu terjadi apabila dalam sebuah penghantar terjadi perpindahan muatan listrik. Arah arus listrik berlawanan dengan arah gerak elektronnya. Ini sudah kita bahas ya kemarin di kuliah rangkaian listrik ya. Jadi kalau misalnya arah arusnya ke mana ini? Ke kanan, maka elektronnya ke kiri gitu ya. Elektronnya ke kiri, protonnya ke kanan. Nah, kuat arus listrik adalah jumlah muatan yang melewati suatu penghantar tiap satuan waktu. Jadi I Q per T, di mana Q ini adalah jumlah muatan yang mengalir, biasanya dalam kolom, T ini waktu yang diperlukan dalam detik, dan I ini kuasa arus listrik dalam ampere. Jika luas penampang dilewati arus besar A, maka rapat arusnya adalah J ya, kuat arus tiap satuan luas penampang dengan satuan ampere I per A. Jadi tergantung jumlah arus dibagi dengan luas penampangnya. Jadi makin besar I-nya dibandingkan dengan penampangnya, maka J-nya juga akan makin besar. Sebaliknya, kalau A-nya makin besar, maka J-nya akan makin kecil, tapi jumlah I-nya sama gitu ya. Seperti itu. Nah, contoh soal nih. Jadi suatu kawat penghantar dengan luas penampang 1 cm kuadrat ya, mengalir muatan sebesar 100 mikrokolom dalam waktu 1 detik. Tentukan rapat arusnya. Ya udah, tinggal aja Q sama dengan 100 mikrokolom ya, dijadikan dalam kolom. Ingat ya kemarin perubahan ini, perubahan satuan 100 kali 10 pangkat min 6 sama dengan ini 100 itu kan 10 pangkat 2 ya, dikali 10 pangkat min 6 berarti dikurang ya, 2 ditambah min 6 sehingga menjadi 10 pangkat min 4 kolom. Dengan A sama dengan 1 cm kuadrat itu sama dengan 10 pangkat min 4 cm kuadrat gitu ya. Meter kuadrat ini kayak ini dinaikin ini ya. Ya, bukan cm kuadrat. 1 cm kuadrat 10 pangkat min 4 meter kuadrat ya. T-nya 1 detik. Ya, T-nya 1 detik. Kenapa ini 10 pangkat min 4 nih bukan ini ya, sebentar. Ini salah ini. Ini meter kuadrat. Karena kan dari cm ke meter kan naiknya 2 ya. Naiknya 2, sementara ini dia kuadrat. Sehingga dikalikan 2 lagi, sehingga menjadi min 4. Seperti itu ya. Lalu T sama dengan 1 detik, sehingga I sama dengan Q per T 10 pangkat min 4 per 1. Ya, jadi 10 pangkat min 4 ampere. Jadi J-nya adalah I per A. I-nya tadi 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 4. Jadi 1 ampere per meter kuadrat. Jadi 1 meter kuadrat itu dia mempunyai arus sebesar 1 ampere. Seperti itu ya. Nah, lalu kalau hambatan dalam gaya gerak listrik, jadi sifat penghantar dari suatu bahan disebut sebagai hambat jenis. Jadi tergantung jenis bahan ya. Nah, makanya kemarin saya pernah sampaikan ke Anda bahwa semuanya itu punya hambatan. Sebenarnya semua jenis bahan itu tuh bisa disebut sebagai penghantar listrik. Tergantung dia penghantar listrik yang baik atau tidak. Kalau penghantar listrik yang baik, dia itu hambatnya itu kecil. Kalau penghantar listriknya buruk, itu hambatnya besar. Contoh kalau air itu sebenarnya penghambat listrik yang buruk sebenarnya, karena air itu kan tidak dijadikan ini ya, tidak dijadikan, misalnya bisa aja kan kita isi selang dengan air lalu kita alurkan listrik, mungkin lebih murah daripada kita beli kabel yang isinya tembaga kali ya. Tetapi kan itu tidak dilakukan karena air ini bukan penghantar listrik yang baik. Walaupun bisa menghantarkan listrik. Nah, berbeda dengan tembaga. Tembaga itu adalah penghantar listrik yang baik, misalnya seperti itu kan. Nah, jadi kalau air itu dikatakan berarti hambat jenisnya itu besar. Nah, sementara tembaga itu hambat jenisnya itu kecil. Ibaratnya kayak Anda naik mobil lah, Anda lewat jalan tol dan Anda lewat jalan kampung gitu kan. Kalau Anda lewat jalan tol kan, hambat jenisnya baik, berarti kan Anda lancar di jalannya. Kalau misalnya jalan kampung, hambat jenisnya banyak, misalnya jalan berlubang, banyak lumpur, yang membuat Anda menjadi lambat di jalannya. Nah, itu namanya hambat jenis. Nah, sama ya, sama seperti itu. Walaupun sebenarnya dua-duanya Anda bisa melewati jalan tersebut gitu kan. Baik jalan kampung maupun jalan tol itu bisa dilewati ya, mobil bisa lewat kan gitu sepertinya.
Kalau misalnya isolator itu berarti mobil, kalau diibaratkan jalan tadi itu berarti mobil sudah tidak bisa lewat sama sekali gitu kan. Kalau isolator itu berarti hambat jenisnya itu besar sekali sehingga tidak mungkin dilewati oleh arus listrik seperti itu. Ini persamaannya Rho sama dengan E per J. Atau kuat medan listrik dibagi rapat arus listrik. Jika ujung-ujung kawat memiliki beda potensial di mana L adalah V dan kuat medan listrik dan pengantar tersebut E, maka dengan persamaan di atas akan diperoleh nilai seperti ini. E sama dengan V per L, di mana V itu adalah I kali D ya, ini persamaan yang kemarin. Lalu J sama dengan I per A, maka Rho, tadi kan Rho dapat di sini E per J ya. Nah, E itu tadi V per L, J itu I per A, sehingga kalau diturunin L-nya, sehingga V sama dengan I dikali L dibagi A, seperti itu. Atau I V Rho L per A. Nah, ini apa namanya, matematika aja ini ya. Dimana Rho LA disebut sebagai hambatan suatu pengantar, sehingga R sama dengan Rho L per A. Ya. R sama dengan Rho L per A, seperti itu ya. Jadi Rho L per A ini disebut sebagai penghantar. Hambatan penghantar. Dari persamaan 3 diketahui bahwa hambatan suatu kawat tergantung dari hambat jenis penghantar, panjang kawat, luas penampang kawat, dan jika persamaan 3 disubstitusikan ke dalam persamaan 2, ini disubstitusikan ke dalam ini, sehingga dapatlah ini I sama dengan V per R. Sehingga persamaan 4 disebut dengan hukum Ohm ya. Sehingga persamaan 4 disebut dengan hukum Ohm, seperti itu. Nah, ini contoh soal ya. Suatu kawat penghantar panjangnya 10 meter dengan diameter 2 mili memiliki hambat jenis 3,14 kali 10 pangkat minus 5 ohm meter. Tentukan hambat jenis kawat tersebut. Jadi Rho-nya itu 3,14 ke 10 pangkat min 5 ohm meter. D-nya itu adalah 2 mili. Ini luas penampangnya ya. Dan R-nya itu adalah ini D ini diameter ya, karena penghantar itu bentuknya kan kayak tabung ya, panjang kan. D sama dengan 2 mili dan R sama dengan 1 mili, diameternya 2 mili, jari-jarinya 1 mili, sehingga ini 10 pangkat min 3 meter ya, kalau mili ke meter kan. Nah, dan L-nya adalah 10 meter, panjangnya 10 meter, sehingga R sama dengan Rho L per A. Tinggal dimasukin aja kan. Nah, A-nya ini karena bentuknya tabung ya, maka luas penampangnya ya pakai persamaan lingkaran ya, atau persamaan tabung pi R kuadrat. Sehingga pi kan 3,14 ya, dikali 10 pangkat min 3 kuadrat, sehingga R-nya itu didapatkanlah 3, tadi kan sudah dapat A-nya kan, berarti Rho-nya ini nilainya nih, nilai Rho itu ini ya. Nah, ini nilai Rho, ini nilai L-nya tadi 10 pangkat min 3, ini kurang, ini seharusnya 10 pangkat min 3 ini ya. Sorry, L-nya 10 meter, sorry. Betul, L-nya 10 meter di sini ya. Jadi 10 aja dibagi dengan yang nilai ini tadi. 3,14 kali 10 pangkat min 3 kuadrat, ini seharusnya 10 pangkat min 6 aja langsung ini ya. Sehingga nilai R-nya adalah 100 ohm, seperti itu ya. Lalu kalau misalnya kita bicara rangkaian arus arah ya, susunan hambatan. Jadi kan kalau tadi kita sudah bicara dasar-dasarnya, sekarang kita susunan hambatan, ini yang seri paralel ini ya. Nanti ujung-ujungnya itu adalah seri paralel. Jadi hambatan suatu penghantar selain tergantung pada panjang, luas penampang, dan hambat jenis kawat juga dipengaruhi oleh suhu yang ditunjukkan pada persamaan berikut. Ini kalau kita bicara terkait suhu ya. Rho T atau hambatan jenisnya setelah suhu dinaikkan ini. Hambatan jenis setelah suhu dinaikkan. Hambatan jenis kawat mula-mula Rho 0 ini. A ini adalah tetapan suhu per derajat Celcius dan delta T perubahan suhunya. Contoh soal, suatu logam dengan hambat jenis 10 pangkat min 6 ohm meter pada suhu 25 derajat Celcius dengan koefisien suhu 0,005 per derajat Celcius. Berapa hambat jenis logam tersebut pada suhu 125 derajat Celcius? Anda dapat di sini Rho 0-nya itu adalah 10 pangkat min 6 ohm meter. Lalu alfa-nya, alfa atau tetapan suhunya itu adalah ini, dari sini kan 0,005 per derajat Celcius. Lalu delta T Anda dapat di sini 125 kurang 25. Jadi awalnya suhunya 25, setelah itu suhunya menjadi 125, sehingga ada kenaikan sebesar 100 derajat Celcius. Anda tinggal masukin ke persamaan ini kan.
Rho T sama dengan Rho 0 1 ditambah alfa dikali delta T 10 pangkat min 6 nih ya, 10 pangkat min 6 dari sini tadi. Lalu ini 1 persamaan ya. Ini alfa 0,05. Lalu ini kenaikan suhunya, perubahan suhunya 100 derajat Celcius sehingga didapatkanlah nilai ini. Ya. Nah, lalu kesimpulan, hambat jenis suatu penghantar tergantung pada suhu penghantar, jenis penghantar. Hambat penghantar tergantung pada panjang penghantar, jenis penghantar, luas penghantar, dan suhu penghantar. Seperti itu. Nah, ini baru kita bicara tentang susunan resistor ya. Ini juga sebenarnya sudah kita bahas di RL, tapi tidak apa-apa, saya bahas lagi aja di sini, tapi secara cepat aja ya. Anda tahu kan kemarin kalau kita sudah pernah bahas ini hambatan seri itu bentuknya seperti ini. Seri ini ya. Lalu ini hambatan pengganti, kalau seri itu dijumlahin aja. Misalnya R, ini bukan RP ya. Atau ini mungkin RP ini maksudnya bukan R paralel tapi R pengganti ya. R pengganti itu adalah R1 tambah R2 tambah R3. Kalau dia seri, dia dijumlahin aja ya. Dia dijumlahin aja. Sederhana. Kalau misalnya di sini 10, di sini 20, di sini 30, berarti 10 tambah 20 tambah 30 berapa tuh? 60 ya, 60. Lalu kalau susunan paralel itu seperti ini ya, seperti ini dia. Jadi dia bercabang, masuk 1, keluar 3, lalu masuk lagi menjadi 1, seperti itu. Tapi kalau seri kan dia tetap 1 ya, ujung-ujungnya itu tetap 1 yang disusun secara berurutan dia. Kalau paralel itu disusun secara seperti ini. Nah, hambatan penggantinya itu RP sama dengan, nah ini seper R1, seper R2 ditambah seper R3. Ini salah lagi nih, bukan RP ya, tapi seper RP. Ini salah. Ini adalah seper RP sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Jadi ini salah tulisannya. Sehingga seper RP sama dengan sigma seper Rn, dengan n itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Pas di sini betul ya, ini ya. Pas di sini salah. Hati-hati ya. Jadi untuk seri itu bukan RP saja tapi seper RP ya. Seper RP. Nah, baru nih kita bicara tentang susunan majemuk, seri, dan paralel. Susunan majemuk ini itu artinya gabungan ya. Gabungan antara susunan paralel dan susunan seri. Ini Anda lihat, seperti Anda lihat, ini gabungan, di sini paralel, dan di sini seri. Cara menyelesaikannya sederhana juga sebenarnya. Jadi yang dari paling belakang dulu Anda selesaikan ya, dari yang paling mungkin dulu. Karena ini dengan ini kan nggak mungkin, ini dengan ini kan juga nggak mungkin. Jadi ini dulu yang mungkin. Nah, ini karena ini paralel, berarti seper R23 sama dengan seper R2 ditambah seper R3, lalu dapatlah nanti hasilnya R23, baru ini nanti diserikan dengan ini, seperti itu. Sehingga RP-nya R1 tambah R2 dan R3. Jadi awalnya dia seperti ini kan, lalu ini diselesaikan, sehingga nanti jadinya seperti ini. Nah, ini R1, ini R2, 3, seperti itu. Sehingga dapatlah persamaan yang seperti ini. Nah, misal nih kalau ada lagi nih yang seperti ini kan, yang seperti ini. Nah, seperti ini tuh apa yang harus kita lakukan pertama kali coba? Jadi pertama kali itu yang pertama jumlahkan dulu rangkaian R2, R6 dan R4 secara seri. Ini seri nih. 3 ini seri. Nah, baru nanti gambarnya menjadi seperti ini. Ini sudah selesaikan seri, berarti R2 tambah R6 tambah R4, Anda serikan, hasilnya dapat RP1 kan. Lalu ini Anda paralelkan dengan R5. Anda paralelkan seper RP1 sama seper RP1 ditambah seper RS, seper RP2 ya maksudnya. Seper RP1 ditambah seper RS. Anda ini kan, lalu nanti jadi baru Anda serikan lagi. Jadi kalau ini sudah jadi, nanti kan jadinya seperti ini ya. Jadinya nanti seperti ini nih rangkaiannya. Ini R1, ini RP2, ini R3. Ini R1, ini R3, ini RP2 tadi. Ya. RP2 yang ini. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal nih, ya. Contoh soal. Jadi tentukan hambatan pengganti dari A ke B, jadi dari A ke B pada gambar di bawah ini.
Nah, ini Anda bisa lihat nih. Gambarnya kan seperti ini ya. Gambar seperti ini tuh sebenarnya bisa digambar menjadi seperti ini nih ya. Sebenarnya gambarnya tuh bisa ditulis seperti ini gitu. Itu untuk membuat Anda bingung aja dibuat seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Ini R4, ini R5, ini R1 tadi, ini R2, ini R3. Sehingga yang mana namanya? Yang ini bisa langsung diselesaikan ya, bisa langsung diselesaikan dengan cara yang seperti ini. Sehingga didapatnya nilai RP1-nya itu adalah 1 ohm. Nah, setelah ini selesai, maka gambarnya bisa jadi seperti ini kan. Nah, ini yang tadi RP1 ya. Ini RP4. Ini bukan RP, R4. Ini R5. Sehingga ini semua ini adalah seri dan hasilnya seperti ini. Sehingga dapatlah nilainya adalah 7 ohm. Seperti itu ya. 7 ohm seperti itu. Nah, lalu ada lagi yang dinamakan dengan model rangkaian jembatan Wheatstone ya. Jembatan Wheatstone ini itu adalah susunan hambatan-hambatan yang disusun sedemikian rupa sehingga tidak dapat dijumlahkan secara seri maupun paralel. Ini Anda lihat nih, kan agak sulit ya. Ini kan ujung di sini, nih ujung di sini, ini sulit nih mau dibuat kayak mana dia gitu kan. Seperti ini juga sulit nih. Seperti ini sulit. Sepertinya agak susah dibuat menjadi seri ataupun paralel. Nah, cara membuat hambatan penggantinya. Nah, jika hambatan di tengah ini ada dua cara. Ini kita bahas dulu cara yang pertama ya. Cara yang pertama itu apabila hambatan di tengah R5 tidak berfungsi. Jadi R5 ini kan R1 dibuat, ini R2, oh ya, di sini R1, ini R2, misalnya ini R3, ini R4 dan ini R5. Ini bisa diabaikan saja. Asal diabaikan, asal R1 dikali R3 sama nilainya dengan R2 dikali R4. Ini Anda lihat. 1 dikali 2, tunggu loh. R1, jika perkalian silang antara R1 dan R3, mana nih R3? Oh ya, ini ya, R3 itu ini, sorry. R1 dan R3 sama dengan R2 dan R4. Saya ulang, di sini berarti ini R1, di sini tuh R2, di sini tuh biar kita nggak bingung ya, R4 ya di sini ya. Di sini R3. Nah, jika perkalian silang antara R1 dan R3 itu sama nilainya dengan R2 dan R4. R1 kali R3, 4 kan? 1 kali 4. Lalu R2 kali R4 itu 2 kali 2 itu 4. Sehingga nilainya R1 tambah kali R3 sama dengan R2 kali R4. Sehingga R5 yang memiliki hambatan 3 ohm ini dianggap tidak ada ya. Dianggap tidak ada atau diabaikan saja. Sehingga dia bisa ditulis seperti ini. Nah, bisa ditulis seperti ini. Yang R3 tadi sudah nggak ada kan? Yang R3 tadi sudah nggak ada. Nah, langsung aja. Jadi ada dua ini. Ini sama ini bisa seri. Lalu ini sama ini seri juga. Ini sama ini seri. Lalu keduanya nanti menjadi paralel. Lalu setelah ini seri, ini sama ini itu jadinya tuh ini. Sebentar, salah. Ini sama ini tuh yang ini ya. Yang dua ini R1 dan R2 itu jadinya sorry. Salah, maaf. Saya ulang dulu. Yang bisa diinikan itu yang ini, maaf. Sebentar. Yang bisa diinikan itu nih, R1 dan R4 ya. Ini kan kelihatan ya. Ini R2 dan R3. Ini sebenarnya bisa digambar seperti ini nih. Bisa digambar seperti ini. Nah, ini. Nah, bisa digambar seperti ini. Ini R1, ini R4 tadi, ini R2 dan ini R3.
Nah, sehingga ini dengan ini seri, lalu ini dengan ini seri, sehingga nanti dapatlah ini kan, ini dengan ini itu R1, R4 itu jadi RP1 ini, lalu R2 dan R3 itu jadi RP2 ini, sehingga nanti rangkaiannya jadi kayak gini kan. Nah, ini RP1, ini RP2. Sehingga ini diparalelkan jadilah seperti ini ya. Diselesaikan secara matematika sehingga dapatlah 2 ohm. Seperti itu ya. Dapatlah 2 ohm. Nah, itu tadi kalau misalnya perkaliannya itu sama ya. R1 kali R3 perkalian silang itu sama, yaitu antara R1 dikali R3 sama dengan R2 kali R4. Gimana kalau tidak sama? Gimana kalau tidak sama? Nah, kalau tidak sama berarti kita buatlah sebuah apa ya namanya? Sebuah nilai-nilai lagi di tengah-tengahnya. Nanti jadinya seperti ini. Di mana persamaannya itu seperti ini. Ya, di mana persamaannya itu seperti ini. Misalnya kan tadi itu kan R1, R2, R3, R4 dan R5. Nah, di antara R1 itu dibuat lagi R1, R2 itu dibuat lagi yang kayak gini, yang kayak Y lagi. Nilainya di mana itu ada RA, RB dan RC. Nah, seperti itu di sebelah sini. Dibuat lagi di sebelah sini. Jadi, saya gambar ulang. Misalnya kan ada ini R1 tadi kan. Ini R2. Gambarnya kacau nih. Susah gambar pakai mouse nih. Ulang-ulang. Nah, seperti ini kan. Ini R1 misalnya. Ini R2 ya. Ini R5. Ini R4 dan ini R3. Nah, R1 tadi, ini R4, ini R5, ini R2 dan ini R3. Nah, dibikin lagi sebuah Y lagi di dalam sini. Separuhnya gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, ini RA, ini RB, dan ini RC. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Sehingga nanti bisa ditarik keluar nih, ditarik keluar sehingga RA-nya ini keluar ke sini. Keluar ke sini, seperti ini jadinya. Nah, persamaan itu adalah persamaan yang seperti ini. Nah, langsung aja lah kita lihat contoh soal ya. Nah, ini contoh soal kan. Contoh soalnya ini ada, ini kan sebenarnya kan kalau yang gambar tadi itu kan bisa ditulis juga kayak gini ya. Bisa ditulis juga kayak gambar ini kan. Kalau dibuat wajik kayak tadi itu bisa juga. Misalnya kan itu kan aslinya kan jadinya kayak gini ya. Sebentar. Kalau dibuat biar Anda nggak bingung nih. Seperti ini kan. Nah, ini, lalu ini, dan ini. Nah, itu kan bisa Anda lihat. Ini yang 1 ohmnya, ini yang 3 ohmnya, ini yang 4 ohmnya, ini yang 2 ohmnya, dan ini yang 1 ohm. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini tuh sama dengan ini. Sama. Ya. Jangan Anda bingung lagi. Kenapa kok satunya petak, satunya kayak belah ketupat gitu kan. Ini kita hapus dulu. Nah, sehingga ini bisa Anda buat lagi dia kayak gini kan. Nah, dapatlah RA, RB, RC, R4, R3. Jadi R1, R2-nya ini hilang. Ya, R1, R2-nya ini hilang. Ada RA, RB, dan RC. Lalu R4 dan R3. Sehingga RA itu 1 kali 3 pakai persamaan tadi ya. Pakai persamaan tadi. Ini R1, ini R2 per R1 tambah R2 tambah R3. Kalau RB-nya 1 kali 4. Berarti RB-nya ini dengan persamaan 1 kali 4. Berarti ini R1, ini R4. 1 tambah 3 tambah 4. Dan begitu seterusnya. Sehingga dapatlah seperti ini. Lalu digabungkan secara seri dapat seperti ini. Lalu digabungkan lagi. Jadi ini kan bisa ditulis kayak gini ya. Ini kan yang ini. Itu kan bisa ditulis kayak gini ya.
Nah gitu. Ini RA tadi ya, ini RA, ini RB, ini R4 ya, R4, ini RC, dan ini R3. Sehingga ini dulu bisa RB sama R4 nih. Seri kan? Masuk lagi nih kan? Lalu RC tambah R3 seri juga. Jadilah ini kan. Lalu setelah itu kan jadi kayak gini ya. Nah, ini RP1 tadi, ini RP2. Jadi ini dulu diparalelkan sehingga dapatlah ini. Ya. Nah, setelah dia diparalelkan maka nanti rangkaiannya jadi kayak gini kan. Ini RP3 ya. Ini ini RA. Nah, sehingga ini diserikan jadilah seperti ini. Sehingga hasilnya adalah ini. Nah, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan Anda paham. Jadi kalau misalnya nanti tidak paham, silakan nanti kalau kita ketemu lagi minggu depan, silakan Anda tanyakan ke saya. Kita buka diskusi. Mungkin itu dulu ya untuk bab 7. Selesai bab 7, tinggal tugas Anda nanti yang bab selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.